tuh gimana cara makainya. Wow, ada buah di vending machine. Gue bilang Toko apa Tokyo. Hai, selamat datang di Bernadette Gita YouTube channel bersama dengan Gita di sini. Oke, jangan lupa sebelum kita masuk ke topiknya, yang kalian udah tahu topiknya apa yang ada di judul, so jangan lupa buat subscribe, like, komen di bawah dan share. Kita masuk aja ke topiknya. Yang pertama adalah toilet canggih di Jepang. Itu bener-bener canggih. Mungkin di sini udah ada beberapa mall yang menggunakan toilet canggih, tapi ada beberapa yang berbayar. Nah, jadi kalau di Jepang itu pertama kali gue ke Jepang itu tuh gue tuh kayak wow, gila, ini toiletnya gimana cara makainya. Cara makainya tuh gimana, karena banyak banget tombolnya, dari kayak bidet terus segala macam tuh kayak yang buat cewek gitu kan, ada tombolnya beda. Mereka tuh ada suhunya juga gitu, airnya ada suhunya. Jadi buat kalian yang nanti kalau ke Jepang harus dipelajari ya, buat toilet aja kalian harus pelajari. Jadi kalian jangan sampai ntar salah pencet pas gunain toiletnya. Oke, yang kedua adalah jumlah sepeda di Jepang lebih dari motor. Ada yang naik motor tapi nggak banyak, beneran nggak banyak banget dibanding naik mobil. Mobil tuh masih lebih banyak dan kereta tuh masih lebih banyak daripada motor. Orang-orang di sana lebih prefer naik sepeda. Gue nggak tahu kenapa orang di sana lebih suka naik sepeda daripada di Indonesia. Kan banyak banget motornya ya kan, sampai satu rumah aja tuh bisa punya kayak 5 motor, dan banyak banget anak-anak sekolah terus ibu-ibu itu yang pakai sepeda. Dan sepedanya kalian tahu dong, yang depannya ada keranjang, jadi bisa masukin barang-barang ke dalam keranjang itu. Kalau menurut gue mungkin sepeda itu kan pasti pajaknya lebih kecil daripada kalau kita beli motor. Kalau lu buang barang lu harus bayar lagi. Jadi mungkin itu pemikiran mereka, dan lebih sehat juga sih sebenarnya kalau naik sepeda menurut gue sih. Oke, yang ketiga yang kalian mungkin belum tahu, ini juga gue baru tahu waktu gue ke Jepang itu keberapa kali ya, gue juga lupa, pokoknya belum lama ini, tapi bukan yang terakhir kali, tapi belum lama juga. Itu adalah eskalator terpendek di dunia. Jadi eskalatornya itu cuma ada 5 anak tangga. Jadi tuh kayak dari, misalkan dari sini, dia harusnya kan ke sini, jadi cuma sini. Itu kayak pendek banget, dan gue nggak tahu buat apa. Di sebelahnya eskalator itu ada tangga biasa. Kalau menurut gue nih ya, di Jepang itu kan semua usia mereka kebanyakan naik kereta. Mungkin itu membantu orang-orang yang udah tua untuk naik ke level berikutnya. Kan kalau naik tangga susah, jadi dikasih eskalator buat naik. Sampai kepikiran buat eskalator pendek kayak gitu yang cuma 5 anak tangga. Oke, yang keempat adalah vending machine. Kalian tahu dong kalau Jepang itu adalah negara dengan vending machine terbanyak. Vending machine-nya gak cuma minuman, tapi juga ada makanan. Ada makanan, ada sayuran, ada di vending machine, bahkan ada barang-barang juga di vending machine. Terus buah-buahan juga ada di vending machine. Kemarin gue terakhir beli buah di vending machine. Itu karena wow, ada buah di vending machine. Wow, ada buah di vending machine. Akhirnya gue pengen beli gitu, karena biasanya beli minum. Kalau di sini tuh kayak vending machine-nya masih yang kurang support gitu loh sama kita. Jadi kayak gue pernah waktu itu beli kopi di vending machine, terus kopinya nggak keluar. Gue bingung ya, akhirnya ngomong sama tempatnya kalau kopinya nggak keluar, dan akhirnya duit kita dibalikin. Jadi kayak di sini tuh belum yang namanya secanggih Jepang sih untuk vending machine. Terus ada juga waktu itu sempat beli minum, dan beli minumnya tuh misalkan harganya berapa di situ. Nah, kita harus masukin uang, misalkan harganya 3.000, kita masukin uang 5.000. Jadi nggak akan keluar tuh kembalinya, kayak gitu. Seriously, what the fuck are you doing? Kalau di Jepang itu misalkan harganya 120 yen, terus lo masukin 200 yen, ya keluar 80 yennya. Jadi vending machine di Jepang itu bener-bener yang sangat keren banget. Salut. Lanjut lagi, hal unik kelima, 2 eskalator bersebelahan tapi dengan arah yang sama. Orang 2 eskalator bersebelahan naik turun dong? Enggak, ini bersebelahan naiknya samaan. Tapi kalau kalian perhatiin itu 2 eskalatornya, kalau perhatiin baik-baik banget nih, ini waktu itu sempat gue bingung, kok 2 eskalator tapi kok naiknya barengan, ngapain gitu kan? Mendingan gak usah dipakai dua-duanya, sayang. Di Jepang itu banyak banget yang pakai kereta. Sebagian besar orang Jepang itu menggunakan kereta, dan kalau misalkan jam-jam kantor itu banyak banget orangnya, dan banyak banget yang terburu-buru. Jadi eskalator 2 ini bersebelahan, mereka yang satu itu naiknya cepet banget.
Kalau yang sebelahnya agak lambat, jalan biasa gitu loh. Nah, tapi yang ini cepet banget, dan itu masih aja ngantri loh naik eskalatornya. Padahal udah 2 eskalator dijalanin dengan arah yang sama. Jadi mungkin itu maksud dari Jepang untuk memberikan 2 eskalator dengan arah yang sama. Tapi nggak di semua stasiun, cuma di stasiun-stasiun besar doang. Kayak misalkan stasiun Toko, Shinjuku, kayak gitu-gitu. Gue bilang Toko apa Tokyo? Hal terunik yang keenam adalah yang kalian mesti banget tahu, dan gue itu baru sadar setelah ke Jepang terakhir, kalau ternyata di Jepang itu es krim dengan topping yang aneh. Jadi kemarin itu gue ke Enoshima. Jadi kita ada di Enoshima, dan Enoshima itu terkenal dengan pinggiran laut. Ada satu makanan yang kenal di Enoshima, itu ikan terinya, dan mereka menjual es krim dengan topping ikan teri. Jadi kalian bayangin es krim terus dikasih ikan teri, ditempelin doang. Kalau kalian lihat di videonya Jerome Poli, dia udah ke Enoshima dan dia kasih tahu es krimnya yang ikan teri itu, dan itu beneran, gue nggak ngerti sih, itu hal teraneh di Jepang. Yang ketujuh adalah bantal untuk wanita atau pria kesepian. Jadi kalau yang buat wanita tuh bantalnya tuh kayak bentuk cowok gitu, yang jadi tinggal ditidurin gitu. Terus kalau yang cewek tuh kayak pangkuan cewek gitu, jadi tidurin di pangkuan gitu tuh. Segitu kesepiannya ya. Juga nggak ngerti sih itu. Sampai kepikiran hal-hal kecil di Jepang tuh emang kayak banyak banget hal-hal kecil yang mereka tuh sampai kepikiran untuk bikin seperti itu gitu. Menurut gue tuh kayak gak penting, tapi lo bikin, tapi ada aja orang yang pakai. Oke, selanjutnya ke-8, sandal toilet. Nah, kalau di Jepang itu, kalau kita ke toilet atau ke toilet hotel, kayak misalkan di tempat-tempat rekreasi, itu pasti mereka sediain yang namanya sandal toilet. Sandal toilet itu beda sama sandal untuk ada di rumah gitu loh. Kalau misalkan di kayak Disneyland kayak gitu enggak sih. Jadi waktu itu gue ke Galayuzawa, dan itu untuk masuk ke toiletnya itu kita harus ganti sandal ke sendal yang mereka sediain. Jadi kita harus copot sepatu dulu, terus habis itu di depan toiletnya mereka udah sediain sendal kita masuk di toilet. Jadi itu sih sebenarnya fungsinya adalah supaya bakteri yang dari toilet itu tidak bermigrasi ke kaos kaki yang kita pakai gitu loh. Kalau misalkan kita pakai sepatu kita atau sendal kita masuk ke toilet, otomatis bakteri di dalam toiletnya itu akan ikut sendal kita. Itu sih pemikiran mereka. Begitu juga kalau misalkan di hotel gitu, ada hotel yang mereka toiletnya itu sendalnya sendiri ya. Jadi kemarin gue juga pas di hotel juga kayak gitu. Kemudian yang ke-9 adalah bunga sakura yang bisa dijadikan makanan. Jadi di Jepang itu kalau saat spring kan ada bunga sakura. Bunga sakura itu bisa dijadikan makanan. Di sini mungkin lebih kepada bunga-bunga yang dijadikan minuman. Jadi kayak flower tea. Ini kalau sakura itu bukan hanya untuk flower tea, tapi juga untuk makanan, kayak misalkan bikin kue dari bunga sakura. Itu benar-benar yang bisa dimakan, jadi diolah dulu, kemudian bisa dengan rasa bunga sakura. Jadi bunga sakura tuh memang kan terkenal banget ya buat Jepang. Jadi mereka bagaimana caranya untuk membuat suatu inovasi dengan bunga sakura itu, bahkan mungkin gak cuma makanan tapi juga kayak sabun segala macam. Gatel guys. Dan yang terakhir adalah melon dengan harga yang sangat fantastis. Bila kalian udah tahu dong, kalian pasti udah tahu banget kalau melon di Jepang itu beberapa melon harganya mahal, bahkan sampai ada yang sampai ratusan juta. Oh no. Gue nggak ngerti lagi ya kenapa harga melon segitu. Tapi gue mikir siapa yang mau beli, atau ada aja pasti yang mau beli ya. Kayak kemarin YouTube-nya Raffi Ahmad ke Jepang, mereka beli melon dengan harga berapa juta, dimakan lagi di situ juga. Nice. Jadi orang Jepang itu kayak mereka membuat inovasi-inovasi kayak melon dengan rasa yang berbeda, dengan dihargai dengan harga yang fantastis. Ada aja yang beli dan dibentuk dengan sesuatu hal, mungkin bentuknya kotak, kayak semangka kotak, melon kotak gitu kan. Terus harganya dibuat dengan harga fantastis. Oke, terima kasih. Mungkin segitu aja hal-hal unik. Nanti gue bakalan mungkin
akan share lagi beberapa hal-hal yang ada di Jepang. Mungkin kayak gue bakal share etika yang harus kalian tahu di Jepang tuh seperti apa, kebiasaan orang Jepang seperti apa. Jadi biar kalian nanti saat kalian ke Jepang, kalian gak kaget dan menyakiti hati orang-orang di sana. Yang mungkin buat kita itu biasa aja, tapi buat mereka itu luar biasa. Terima kasih yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa buat subscribe, like, komen di bawah menurut kalian gimana videonya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimashita. Kamsahamnida. Dan bye bye.